Coblosan sudah berlalu meski hitungan hasil suara pemilu belum definitif. Mau exit poll, quick count, atau real count sekalipun, ada yang real apa adanya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Jika beda pilihan jangan baper, jika baper jangan karena kalah dan menang. Tidak ada jaminan untuk luber dan jurdil dengan 823.220 TPS atau tempat pemungutan suara untuk sebanyak 204,8 juta pemilik hak suara. Apalagi dengan pemilu serentak dengan 5 kertas suara, penghitungan di tingkat TPS saja bisa dari sore hingga subuh hari berikut. Padahal orang-orang yang bekerja di TPS bisa dipastikan sudah mulai bekerja subuh hari atau semalam sebelumnya dengan honor yang tidak memadai untuk kerja non-stop selama lebih dari 24 jam. Sementara di medsos dengan hasil quick count yang terjadi adalah berbalas pantun, saling ejek. Bukan saling sebenarnya, tetapi karena pengejek lebih banyak dari yang diejek karena merasa menang. Menang taruhan, menang tebakan, pilihannya menang. Bukan hanya netizen biasa, netizen penulis pro pun terlibat dalam sengketa ini. Meskipun yang agak menjengkelkan, netizen yang waktu masa kampanye no comment, bahkan sok bijak, apolitis, berlagak netral, mengenyek yang posting politik. Tetapi setelah hari coblosan dan ketahuan hasilnya, barulah mereka muncul menuliskan komentar. Apa komentarnya? Membela yang menang, mencibir yang kalah. Yang kayak gini ini kebanyakan dilakukan para oportunis. Biasanya yang takut nggak dapat proyek atau takut nggak PY. Beda karakter dengan Ahok, Abdi Sleng, Dani KSP yang bahkan berani mengundurkan diri dari gaji menggiurkan demi dukungan atau pilihan politiknya. Dalam konteks pemilu, khususnya Pilpres 2024, tak diperlukan kecanggihan khusus untuk memastikan siapa yang bakal menang. Kita sudah tahu semua gerak-gerik politik di belakangnya dan ini bukan dugaan. Dari kasus perundangannya, Ketua MK divonis pelanggaran etik berat oleh MK. Demikian juga Ketua KPU sudah 3 kali melakukan pelanggaran etik dan mendapatkan peringatan terakhir dari DKPP. Cawe-cawe Jokowi selaku presiden sudah memakan anggaran hampir sekitar 500 triliun untuk pemilihan umum yang berbiaya 71 triliun rupiah dan juga makan korban. Maka ketika seorang capres mengatakan etik ndasmu, itu sangat bisa dimaklumi. Dan kalau dia mendapatkan suara jauh lebih banyak dari yang lain, bagi saya bisa dimaklumi pula meski tidak bisa dimengerti. Itulah kondisinya. Beda kalau pemilu berlangsung dalam situasi yang fairness, adil, apalagi jujur. Bagi saya pribadi dalam hal pilpres, meski capres yang saya pilih ternyata jumlah pemilihnya lebih sedikit dari yang tidak memilih sebagaimana pilihan saya tidak merasa hal itu karena salah, apalagi kalah. Karena itu adalah perjuangan nilai, bukan soal angka. Ukuran saya untuk capres pilihan berdasarkan preferensi saya, kecocokan dan kesukaan. Secara konstitusional, sekiranya yang ditahbiskan jadi presiden bukan yang saya pilih, capres pilihan saya tetaplah bersemayam di hati nurani saya. Kecuali ketika capres pilihan saya itu berubah, tidak sebagaimana preferensi saya atau ukuran saya lagi. Bahkan walaupun ia sudah menjadi presiden. Contoh soal, seperti halnya Jokowi. Dulu saya suka dan mendukungnya, tapi ketika ia berubah menjadi berbeda dengan preferensi saya,
Dengan sendirinya saya berubah pula untuk tidak menyukainya. Yang berubah adalah sikap saya atas sikap dia, sementara pegangan nilai saya tetap. Sederhana saja, karena relasi saya adalah antara presiden, pemimpin, dan saya sebagai rakyat jelantah. Saya tidak pernah mengandaikan relasi saya dengan presiden sebagai atasan dan bawahan, apalagi dengan status relawan ataupun penasihat spiritual misalnya. Apa preferensi saya untuk calon pemimpin nasional? Ganjar Mahfud bagi saya ideal, mereka family man, orang tua yang sukses mendidik anaknya menjadi pribadi mandiri. Istri-istri mereka baik, mandiri dan suportif. Track record mereka jelas, kecuali bagi teman-teman saya yang jangankan ketika Ganjar Mahfud menjadi pejabat. Sejak mahasiswa pun ada teman-teman saya yang sudah tidak suka dan punya story hingga tidak adil dalam menilai. Itu soal lain. It's very simple. Ini soal sikap, bukan business as usual, apalagi untuk 5 tahun sekali. Kalau cuma soal kalah menang dalam pertarungan politik, hanya dibutuhkan keberanian, ketegaan, bukan ketegasan tapi ketegaan, dan tidak tahu malu. Dalam politik praktis dan pragmatis, para Korea, meminjam istilah Bambang Pacul, punya kans menang yang jauh lebih besar dibanding mereka yang naif mengandalkan nilai, ideologi, taat aturan. Tapi meski diejek-ejek sampai kini, saya tetap bangga dengan pilihan saya karena pilihan berdasarkan kedaulatan pribadi, bersandar pada ukuran dan idealitas pribadi, juga independensi, setidaknya dibimbing oleh ilmu dan pengetahuan sebetapapun kecilnya. Sinisme Anda yang beda pilihan dengan rasa jumawa yang disembunyikan dalam pengenyean Anda, dalam pembulian Anda, adalah bentuk kenaifan dan kekerdilan jiwa. Sebuah kemenangan semu yang sesungguhnya adalah kekalahan dalam nilai. Coba rasakan, kita habis pemilu, memilih presiden, tetapi sesudahnya alam semesta sepi, sunyi, ada perasaan suwung. Kita tidak melihat tanda-tandanya. Bagaimana semesta menyambut pemimpin yang baru, presiden yang baru. Karena yang memenangkannya pun mungkin malu untuk merayakannya.